Untuk ketua kelas, bisa persiapkan kelasnya. Good morning, students. Okay, before we start our lesson, we pray first together. Untuk ketua kelas, siapkan berdoa terlebih dahulu. Okay, good morning, students. How are you today? I'm fine, thank you for asking me. Alright, now I will check your attendance list. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang absen mungkin? Tidak ada. Semuanya masuk. Oke. Era Elvina, Sri Ramawati, Rahma Lidianti, Wahyu Kurniansyah, Muhammad Erlangga, Alvin, Natania, Sherlyn, Fatan Nur Irsan, Nur Afizin, Kyari Oktalia, Lupiana, Cantika Amelia. Oke, hadir semua ya. Okay, so before we start our lessons today, our material today, Miss mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa? Apa? Ya, betul Cantika. Materi kita sebelumnya adalah giving opinion. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi yang hampir sama dengan materi sebelumnya, tapi berbeda. Oke. Oke, Miss mau tanya sebelumnya saat saat weekend kemarin ada yang pergi keluar rumah? Mungkin? Ya, pergi kemana? Cantika? Ke pasar, ya. Lupiana? Liburan, ya. Ke supermarket, ada lagi? Jalan-jalan, jalan-jalannya kemana ini? Ke taman, ke rumah, oke. Nah, pernah nggak sih ketika kalian ingin keluar rumah atau ingin jalan-jalan, kalian mempersiapkan diri kalian, prepare yourself. Nah, pernah nggak, for example, kalian jalan atau kalian jalan ke supermarket, there is security yang berkata seperti ini, silakan Kak, silakan dipakai hand sanitizer-nya terlebih dahulu, atau mungkin silakan Kak untuk memakai maskernya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam supermarket, seperti itu. Atau for example, silakan Kak, saya akan cek suhu badan terlebih dahulu. Nah, itu adalah bentuk dari saran dan penawaran yang diberikan oleh orang lain untuk kamu. Nah, kita kaitkan dengan materi yang sekarang. Silakan buka buku LKS kalian di halaman 6. Today we will learn about suggestion and offer.
Pertama kita akan membahas tentang suggestion terlebih dahulu. Suggestion dalam bahasa Indonesia adalah saran. Suggestion adalah saran, untuk dari saran, dan offer untuk dari tawaran. Oke, Ibu akan mulai dari yang suggestion. Jadi kita pertama akan belajar tentang suggestion, kemudian offer. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut tentang saran atau suggestion. Oke, silakan dilihat di bukunya di halaman 6. Di situ ada asking for giving suggestion. Itu ada poinnya adalah suggestion is an idea or point. Jadi suggestion adalah idea. Apa itu idea? Ide, ya. Dan and point. Apa itu poin? Perencanaan atau rencana, ya. So, suggestion is an idea or point. Jadi sebenarnya suggestion itu adalah ide atau rencana. So, giving suggestions means giving idea or point. Jadi memberikan sebuah saran merupakan bentuk memberikan ide atau rencana kepada orang lain. Okay, I have some videos for you to explain more about suggestion, and you can watch it together for your understanding. The suggestion yang tadi Bu Noni bilang, let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Nah, di sini let's yang tadi Bu Noni bilang, ayo makan, why don't we go to the library, why don't we play around, gimana kalau kita main, ya kan? Why don't we hiking, gimana kalau kita manjat tebing, ya kan? Naik gunung. Nah, di sini ada what about sama how about. Saya mau ngasih tahu bedanya what about sama how about. Kamu tahu artinya what itu apa, how itu bagaimana. Ketika what ini langsung kata benda. What about oranges? Gimana kalau oranges bahasa Indonesianya. What about? Nah, kalau what about bagaimana? What about we swimming? Bagaimana kalau kita berenang? What about I help you? Ya kan? Karena itu menyatakan proses. Jadi ada kata kerjanya, sedangkan what about langsung kata benda. Kita next, suggestion. Kita balik. Di bahasa Inggris suggestion itu sama kayak kata kerja pun ada 3 ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Ada yang sekarang, masa lampau, past participle yang verb 3 yang telah selesai. Nah, di memberikan saran itu juga ada 2. Yang saran masih berlaku, ada saran yang penyesalan, yang ini modelnya nih. Kamu pasti pernah, misalkan kalau besok kamu mau ujian, ya kan? Besok kamu you have examination for tomorrow. Nah, I will say you should learn. Okay? You subjeknya should, verb 1 learn. You ought to learn. Nah, kalau had better ini paling stronger, paling otomatis itu aja, pokoknya itu kuat. Kalau nggak kamu lakuin berarti kamu ya kena dampak jelek gitu kan. Terus ada I could, verb 1. Ini punya beberapa suggest. Ini yang kita bahas. Nah, kan kalau misalkan besok mau ujian, ya kan? You will say you should learn. Ya. Atau misalkan kamu sakit perut sekarang, kamu lapar, you should eat, ya kan? You ought to eat, you had better eat, ya kan?
Tapi kalau misalkan suggestion yang pas, ini kita bahas yang pas, ini yang penyesalan. I have bad score, ya kan? Nilai saya jelek. Oke. Ini yang penyesalan. Kamu loh harusnya belajar kemarin, ya kan? Nah, ini yang masa lampau, penyesalan maksudnya. Dia nyaranin tapi udah selesai waktunya. You should have learned. Kan ada learned. Jadi pakai verb 3. You should have learned. You ought to have learned. Ya kan? Kamu harusnya belajar. Nah, ini kalau yang bentuknya ngasih saran tapi udah lewat. Awas jatuh kan, padahal udah jatuh gitu kan. You should keep your handphone, ya kan? Sorry, you should have kept. Okay, you should have kept your phone, ya kan? Udah jatuh baru ngomong itu baru. Nah, kalau yang kok dia N. Oke. Nah, kalau yang should have verb 1 ini, you should keep your phone, ya kan? Keep, pakainya keep bukan kept. You should keep. Nah, tapi kalau yang udah jatuh, udah rusak, you should have kept your phone. Itu yang agak ngeselin. Buat Noni loh, buat yang lain enggak. Ya. Nah, ada yang I could verb 1. Ini punya beberapa suggest. Nah, misalkan kamu mau mau ngirim barang. Do you know the good expedition? Nah, kamu tahu beberapa ekspedisi untuk nyaranin yang bagus. Misalkan, kamu jadi bilang, you could deliver your box with GNA or GNT or apa lagi. Jadi itu lebih dari satu. Kita ulang ya. You could deliver your box with GNT, GNA. Jadi punya beberapa suggest. Okay. That explanation atau penjelasan tentang suggestion menggunakan verb 1, verb 2, and verb 3. Sudah paham atau ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya. Cara membuatnya suggestion menggunakan verb 1, verb 2, and verb 3. Dan juga sudah ditampilkan contohnya tadi untuk memudahkan kalian mengerti tentang membuat suggestion nanti. Oke, we will continue atau kita akan lanjut dengan materi offer atau apa tadi offer? Tawaran. Ya, betul sekali. Kalau Miss tanya, silakan buka-buka kamusnya ya. Oke, penjelasan tentang offer juga ada di video yang tadi. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Masih ingat kan suggestion tadi? Oke, kita lanjut dengan offer ya. Oke, perhatikan ya. Oke, kita bahas tentang offers. May I give you a hand? Do you need my hand? Can I help you? Would you like another piece of cake? Shall I bring you some tea? I will do the washing if you like. How about I help you with this? Nah, may I give you a hand? Artinya, mau nggak saya bantu? Bukan artinya ngasih tangan kah? Mau nggak satu tangan saya? Nggak gitu. Ya, ini menggunakan yang namanya modal auxiliary modal may. Oke. Nah, ada do you need my hand? Do you need my hand di sini adalah kalimat pertanyaan tapi bisa termasuk menawarkan. Mau nggak saya bantu? My hand itu artinya saya bantu, bukan artinya di sini arti tidak sebenarnya ya. Nah, do you need my hand? Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Would you like another piece of cake? Mau kue yang lain, ya kan? Shall I bring you some tea? Mau nggak saya bawakan beberapa teh? I will do the washing if you like. Saya akan nyuci kalau kamu nggak keberatan, kalau kamu mau. Nah, yang ini yang terakhir, how about I help you with this? Nah, how about I help you with this? Bagaimana kalau saya bantu kamu dengan ini?
Nah, di sini ada kata may, can, would, shall, will. Ini adalah modal auxiliary, kata kerja bantu modal yang memiliki arti dalam pembentukan tenses. Nah, di sini gunanya untuk menawarkan. Jadi apa aja untuk menawarkan modalnya? May, ada may ya, ada may, can, would, shall, will. Nah, yang lainnya bentuk pertanyaan. Oke, itu adalah penjelasan dan contoh dari offer. Paham semua ya? Paham kan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Jika tidak ada, tentu saja kita akan latihan suggestion dan offer. Untuk latihannya kita per kelompok ya. Oke. Untuk kelompoknya, ibu yang pilih atau kalian pilih sendiri? Oke. Kalian pilih sendiri? Oke. Boleh. Sekarang tulis nama kelompoknya di kertas. Dan jika sudah selesai, nanti ketua kelompoknya nanti kumpulkan ke ibu dan namanya ditulis paling atas ya untuk ketua kelompoknya. Paham? Oke. Silakan lihat di buku LKS-nya. Nah, kalian kerjakan di halaman 7 itu di situ kalian menentukan, di situ ada beberapa kalimat suggestion dan offer. Nah, kalian tentukan apakah di situ kalimatnya acak dan kalian menentukan manakah kalimat suggestion dan manakah kalimat offer. For example, you list suggestion titik dua apa saja kalimat yang mana saja kalimat-kalimat termasuk suggestions, dan kemudian setelah suggestions kalian tulis lagi untuk offernya apa saja kalimat yang termasuk di offer. Oke, setelah itu jika sudah selesai, ketua kelompok kumpulkan ke ibu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Bagaimana? Sulit atau mudah? Sudah ketemu kata-katanya? Jika sudah, silakan dikumpulkan ya. Setelah dikumpulkan, ibu akan mengoreksinya ya. Apakah betul atau tidak? Tidak apa-apa kalau kita salah. Oke, sudah dikumpulkan semuanya ya. Misalkan periksa nanti. Sebelum itu, ibu mau tanya kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Ada yang bisa? Ya, Wahyu. Terus sekali kita belajar tentang suggestions dan offer. Suggestions adalah bentuk dari saran dan offer adalah bentuk dari tawaran. Suggestions dan offer atau saran dan tawaran merupakan bentuk ide atau rencana dari orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain dalam bentuk saran dan tawaran. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Miss akan koreksi tugas kalian nanti dan akan dibagikan kepada kalian minggu depan ya. Oke, kita akhiri materi kita hari ini. Silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya sebelum Miss pergi. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. You're welcome. Thank you. And good morning, students.